Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Cindy, NIM 19.181 kelas B. Jadi di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang tugas pertemuan keempat. Jadi yang pertama itu kardinalitas. Kardinalitas itu merupakan derajat yang menunjukkan jumlah maksimum entitas yang dapat berelasi dengan entitas pada himpunan entitas yang lain. Jadi macam-macam kardinalitas, misalkan hubungan antara entitas pelanggan dan barang. Jadi di sini saya menggunakan entitas pelanggan dan barang. Yang pertama itu satu ke satu atau one to one. Maksudnya adalah setiap anggota entitas pelanggan hanya boleh berhubungan dengan satu anggota entitas barang, begitu pula sebaliknya. Terus yang kedua itu satu ke banyak atau one to many. Maksudnya adalah setiap anggota entitas pelanggan dapat berhubungan dengan lebih dari satu anggota entitas barang, tapi tidak sebaliknya. Yang ketiga itu banyak ke banyak atau many to many. Maksudnya adalah setiap anggota entitas pelanggan dapat berhubungan dengan banyak anggota entitas barang dan sebaliknya. Terus ada jenis-jenis kardinalitas. Yang pertama itu kardinalitas maksimum, adalah jumlah instan terbanyak dalam sebuah entitas yang mungkin dikaitkan dengan setiap instan pada entitas lain. Terus ada kardinalitas minimum, adalah jumlah instan tersedikit dalam sebuah entitas yang mungkin dikaitkan dengan setiap instan pada entitas lainnya. Jadi mari kita lihat contohnya. Di sini saya menggunakan entitas pelanggan dan entitas barang. Jadi kardinalitas derajatnya 1 di sini, dan barang ini banyak. Jadi apakah setiap pelanggan itu membeli barang atau mempunyai barang, dan apakah setiap pelanggan itu punya barang. Begitupun sebaliknya. Jadi contohnya ini si pelanggan ini membeli barang, misalnya roti. Jadi roti itu bukan cuma satu ya, roti itu banyak. Misalnya roti keju, roti coklat, roti abon. Dan jadi begitupun sebaliknya, misalnya itu barang misalnya barangnya, apakah barang mempunyai pelanggan dan apakah barang punya pelanggan. Jadi contohnya di mana-mana ya, barang itu mempunyai barang dan dibeli oleh pelanggan. Kita masuk ke poin 2, yaitu total partisipasi atau double line. Semua entitas pada satu himpunan entitas dapat berpartisipasi setidaknya satu dengan entitas lainnya. Yang kedua itu parsial partisipasi, hanya beberapa entitas yang dapat berpartisipasi dalam satu relasi dengan himpunan relasi. Jadi pelanggan ini disebut parsial karena dilambangkan dengan single line, dan total partisipasi itu barang karena lebih banyak dan dilambangkan dengan double line. Jadi relasinya itu dilambangkan dengan garis double line. Jadi mungkin itu saja yang dapat saya jelaskan. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.